Muhammad Islamic School ini mempunyai program yang atau target kelulusan yang bisa dibilang mungkin berbeda dibanding yang lain. 10 juz. 10 juz. Masya Allah. Yang kedua, insya Allah lulus dari SD kami, Ananda sudah bisa berbahasa Arab. Ini ada dokter nih, kerjaan dokter nih. Ini plus minusnya. Kalau kamu mau masuk dokter nih plus minusnya, masuk fakultas terbaik nih FKUI. Ini kalau kamu mau jadi notaris, plus minusnya apa? Ini mau jadi pengacara, plus minusnya apa? Ini mau jadi psikolog atau profesi-profesi lainnya, saya akan kasih plus minusnya apa. Sehingga dia ada gambaran nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Levi di channel Sekolah Official. Sekolahku, masa depanku. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Ketua Yayasan dari SDIT Muhammad Islamic School yang berada di daerah Pondok Kelapa. Ya, siapakah beliau dan kita akan bincang-bincang. Silakan Bapak perkenalkan diri, boleh. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Akbar. Nama lengkapnya Beni Akbar Gani. Ya, dipanggilnya Pak Akbar. Iya, Pak Akbar. Atas izin Allah, saya merupakan saat ini menjadi ketua yayasan yang menaungi TK dan SDIT Muhammad Islamic School. Muhammad Islamic School. Muhammad Islamic School dari namanya sudah Islam banget ya. Islam banget, Masya Allah. Jadi penasaran nih, boleh ceritain nggak ini asal usul, boleh semuanya deh kita jadi tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama kali sih kita bikinnya di TK-nya ya Mbak. Alhamdulillah atas izin Allah kita sudah 6 tahun menjalani TK-nya. Boleh sebutin TK-nya? Ya, kalau untuk TK-nya kita memakai nama TK Khalifah Pondok Kelapa. Seperti yang itu. Pak Ipo Santoso ya, itu ya. Kita kerjasama franchise sama beliau. Nah, untuk SD-nya ini kita kerjasama sama Nurul Fikri. Wow. Sama NF seperti itu. Jadi pelopor pelopor SDIT di Indonesia. Benar. Muhammad Islamic School ini mempunyai program yang atau target kelulusan yang bisa dibilang bisa disebut untuk ukuran full day school ya, yang non pesantren gitu. Ya, pertama insya Allah dari program kami itu insya Allah lulus dari SD kami Ananda sudah bisa hafal 10 juz Al-Quran. 10 juz? 10 juz. Masya Allah. Nah, yang kedua insya Allah lulus dari SD kami Ananda sudah bisa berbahasa Arab. Sama yang ketiga insya Allah lulus dari SD kami Ananda sudah bisa berbahasa Inggris. Sama yang keempat itu terakhir adab-adab Rasulullah yang insya Allah mau kita ajarkan ke anak-anak. Sunnah itu. Rasul ya, jadi sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah. Ya, seperti itu. Nah, program-program ini, program yang kami buat ini semuanya bisa diukur. Spesifik, jelas gitu, jadi tidak ambigu. Contohnya gini, 10 juz ini kalau orang tua yang nanya bagaimana anak saya tahu nih Pak kalau lulus dari SD Bapak anak saya sudah bisa 10 juz gitu. Nah, jadi 10 juz ini kita sudah bagi selama 6 tahun. Kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Jadi kelas 1 nanti ada targetnya mungkin 1 juz plus lancar baca Quran, kelas 2 1 juz sama plus lancar baca Quran, kelas 3 2 juz, kelas 4 nanti 2,5, kelas 5 2,5 sama kelas 6 nanti 1 juz. Dan kelas 6 masih tetap ya? 1 juz tapi juga ya? 1 juz kita lebih kecilin ininya. Dan, semester awal mungkin ya. Seperti itu. Dan kita bagi lagi breakdown per hari. Jadi per hari itu kurang lebih sekitar 6 sampai 8 ayat per hari untuk hafalan baru. Jadi kesannya wah 10 juz banyak ya, tapi kalau sudah di breakdown per harinya itu sekitar 6 sampai 8 ayat. Seperti itu. Jadi kayak Qul Huwallahu itu kan 1 ayat, Allahu Somad 1 ayat. Kalau yang pendek, kalau yang panjangnya Al-Baqarah, ada yang panjang-panjang. Kita ngambil juz 30 sampai juz 20. Iya, awalnya. Itu ya kalau juz 1 untuk Al-Baqarah itu sepertinya belum dulu. Jadi kita ambil juz 30 sampai juz 20.
Oh iya ya, ke di bawah ya. Iya, seperti itu. Nah, nanti tolak ukurnya setiap kenaikan kelas kita ada sertifikasi TAFIS. Siap naik kelas ada Iya, sertifikasinya. iya sertifikasi TAFIS. Mungkin kelas 1-nya 1 juz, kelas 2-nya sertifikasi TAFIS 1 juz, seperti itu. Oh, jadi tolak ukur saya sebagai orang tua tahu untuk anak saya bisa 10 juz ya dari kenaikan kelas itu, sertifikasi TAFIS itu. Bisa nggak ya Pak, lulus nggak di untuk Betul, sertifikasi seperti itu. Dan kita juga ambil gurunya yang insya Allah yang terbaik ya. Jadi kita di dalam kelas itu ada 2 guru. Yang satu guru TAFIS kita yang insya Allah yang hafiz 30 juz dan menguasai bahasa Arab. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi program kita yang bagus ini harus dieksekusi sama guru yang terbaik di bidangnya. Capable sehingga nanti pencapaian anak-anaknya bisa maksimal. Nah, yang kedua ini insya Allah bisa berbahasa Arab ini yang kami inginkan anak bisa berbicara dalam bahasa Arab. Anak bisa bicara ya. Iya, anak bisa mengerti lawan bicaranya memakai bahasa Arab, sama anak bisa mengerti bacaan di dalam sholat. Oh, wah itu penting banget itu. Ya, Masya Allah. itu yang kita arahkan gitu. Untuk yang percakapan itu apa ada hari bahasa Arab apa bagaimana itu programnya? Jadi gini, karena di dalam kelas itu kita ada 2 guru, yang satu yang tadi guru TAFIS yang menguasai bahasa Arab itu, yang satu guru umum yang menguasai bahasa Inggris. Jadi nanti di dalam kelas komunikasi anak dengan guru TAFISnya itu memakai bahasa Arab dan Indonesia. Jadi nanti guru TAFISnya akan membiasakan anak dengan bahasa Arab tapi ditranslate ke Indonesia. Nah, nanti komunikasi dengan guru umumnya memakai bilingualnya Inggris Indonesia seperti itu. Jadi memang sudah dibiasakan di hari-hari. Di hari-hari gitu. Pas pembelajaran juga iya, sudah. di hari-hari seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya yang insya Allah lulus dari SD kami anak sudah bisa berbahasa Inggris, sama anak bisa melakukan percakapan conversation dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua reading, anak bisa mengerti artikel bacaan di dalam bahasa Inggris. Sama nanti insya Allah kita kelas 6 kita kasih tes TOEFL ke anak sebagai sebagai tolak ukur kemampuan anak berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya nih anak ibu nih sekolah di tempat saya, kalau ditanya sama teman ibu, anak ibu udah bisa bahasa Inggris, kasih lihat aja nilai TOEFL-nya, nggak perlu nunjukin skill gitu, conversation-nya gitu. Masya Allah. Jadi itu tolak ukur untuk yang berbahasa Inggris. TOEFL-nya TOEFL yang biasa, TOEFL kita. Iya, nanti insya Allah mungkin saya mau kerja sama mungkin lembaga bahasa Inggris atau UI TOEFL untuk yang lulusan anak seperti SMA. itu. Tapi gitu. Mungkin grade-nya nggak harus setinggi yang misalnya 500 atau gimana ya. Kalau target internal kita ke guru sih pengennya TOEFL-nya anak 500. Wow, pengennya gitu. Keren. Ya, nanti kita akan latih tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 kita akan persiapkan gitu sehingga nanti anak TOEFL-nya bisa sampai segitu. Masya Allah. Itu. Semoga sukses, Amin. semoga berhasil, semoga memang anak-anak bisa itu. Nah, yang terakhir ini adab-adab yang penting ya, akhlak Rasulullah. Ya kan, karena orang pinter tanpa adab pun juga ini ya. Zero. Iya, seperti itu. Ya, khususnya ya sholat di awal waktu gitu, terbiasa membaca doa sebelum beraktivitas gitu kan, sama orang yang lebih tua lebih sopan, hormat gitu. Itu udah agak susah sekarang. Iya. Untuk anak-anak ngajarin anak seperti itu karena sudah terbiasa. Nah, itu tugasnya nanti guru yang akan setiap hari akan memberikan insight-insight lah gitu yang kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah lah seperti itu. Iya, benar. Jadi contoh panutan kita gitu, Rasulullah yang mempunyai akhlak yang mulia seperti itu. Sunnah Rasul yang kita melakukan emang itu baik dan kita dapat pahala juga kan. Betul, jadinya. Jadi seperti itu. Jadi saya bikin program seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi saya melihat fenomena gini. Kok kalau orang tua ya mau nyekolahkan anak sekolah yang mungkin agamanya banyak dapat gitu ya, yang lebih gitu. Jauh-jauh ke pesantren mungkin di Sukabumi, Bogor, Garut gitu ya, Bandung atau segala macam gitu. Nah, saya pengen udah nggak perlu jauh-jauh ke sana gitu, di daerah Jakarta Timur pun di daerah kota ada sekolah yang non pesantren tapi agamanya bisa bagus gitu ya, khususnya di hafiz Quran juga seperti itu. Dan adabnya. Iya, seperti itu. Dan bahasa Arab juga bahasa Inggrisnya benar-benar dibiasakan betul, juga. Betul. Karena 3 hal itu
Prioritas. Sebagai orang tua sebagai orang tua saya juga kalau cari sekolah tuh kadang-kadang maunya tiga-tiganya, tapi itu juga susah karena ada yang cuma bahasa Inggrisnya aja, ada yang cuma hafiznya aja, ada hafiz atau bahasa Arab doang, bahasa Inggris enggak, atau bahasa ya gitu deh. Ternyata ini ada sekolah yang tiga-tiganya bisa jadi program utamanya. Jadi program utama, seperti itu. Ya untuk pelajar umumnya kita bekerja sama dengan NF ya gitu. Jadi mungkin dari buku pelajarannya, sistem pembelajarannya untuk pelajar umumnya kita disupport dari NF seperti itu. Udah ahlinya lah, pionirnya seperti itu ya. Dalam hal pendidikan ya. Jadi agamanya dapat, umumnya pun juga orang tua kita berikan yang terbaik seperti itu. Itu kan di Jalan Haji Naman ya, betul. Pak? Itu kalau boleh tahu itu fasilitas gedungnya Pak? Kita gedungnya itu kita ada kolam renang. Oh ya? Kolam renang? Ada kolam renang, kita ada lapangan futsal besar di atas. Terus juga anak SD ada lapangan futsalnya loh. Iya, keren, puas deh mainnya. Lapangan futsalnya mungkin termasuk. Itu gabung TK apa gimana? Pisah kalau lapangan futsalnya beda gitu. Kalau kolam renangnya kita gabung sama TK seperti itu. Kalau lapangan futsalnya kita sangat lumayan besar sih gitu. Jadi puas anak-anak bermain juga. Ekskulnya jadi banyak ya selain. Ekskulnya kita ada panahan, ada robotik, berenang, futsal, sama ilmu bela diri, entah itu karate atau taekwondo seperti itu. Paling penting itu. Iya. Bela diri zaman sekarang. Pengennya sih gulat kayak Habib Nurmagomedov. Tapi belum dulu kalau untuk SD. Iyalah SD. Aduh, Masya Allah. Itu nanti kalau ada orang tua nih dari Sahabat Official mau cari info tentang cari info lebih dalam tentang Muhammad Islamic School ini, di mana nih? Kemana kita? Bisa ke WhatsApp, nanti diinfokan detailnya. WhatsApp sama di Instagram kita ada Muhammad Islamic School _miss seperti itu. Aduh seru banget ya. Ini senang juga ya, biasanya yayasan tuh ibu-ibu old school. Banyak juga ibu untuk punya TK juga, punya SD itu biasanya ibu-ibu gitu ya. Ini bapak-bapak dan masih muda juga. Alhamdulillah masih punya misi gitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Masya Allah. Tuh gimana tuh? Jadi ceritanya gimana bisa kecemplung lah istilahnya. Karena kan saya lihat dari ini sarjana ekonomi nih ya. Masya Allah. Jadi memang dulu saya bergerak di bidang non pendidikan, mengelola bisnis orang tua lah, bisnis orang tua gitu, ada showroom otomotif. Nah, qadarullah dapat hidayah gitu dari Ustadz, karena di bisnis otomotif itu kan kalau di penjualan kita kerjasama sama leasing. Seperti itu ya kan, dan baru tahu tuh masalah riba segala macam. Dari situlah minta sama Allah, doa waktu itu, ya Allah pengen punya aktivitas atau dunia akhirat. Iya seperti itu, yang bisa dunia akhirat gitu, yang insya Allah tanpa riba. Ya kalau beberapa hari setelah itu dapat hidayah gitu, terpikir untuk buka TK, ya udah akhirnya saya jalanin gitu. Ya, dan alhamdulillah saya dengar sebelumnya ini kan TK Khalifah itu dari muridnya tuh dari mana? Dari Sumare. Kita kan di Duren Sawit itu Pondok Kelapa, dari Pondok Kelapa. Jakarta Timur itu dekat Jati Bening, itu dekat Bekasi tuh dekat saya. Belakang tembok saya Bekasi. Pinggir banget. Betul. Jakarta Timur. Betul. Itu ada yang dari Sumarekon, dari Ceger, Condet. Jauh-jauh itu kan sampai kejar-kejar, berarti kan sukses banget Masya Allah. Rawamangun. Jadi sudah terbukti gitu loh. Ya, untuk ukuran TK sih mungkin lintas wilayah ya Mbak ya. Karena lumayan jauh jaraknya. Iya, gitu, makanya. Padahal kalau saya sih sebagai ibu ya, walaupun ada TK bagus, kadang jauh jaraknya. Ya nganternya ininya jadi pertimbangan. Ya udahlah yang ini aja maksudnya sedang-sedang saja gitu, dekat gitu. Masya Allah. Berarti ini benar-benar sampai dicari sama mereka. Karena mungkin udah ada kelulusannya ya gitu. Jadi udah mulut ke mulut, hasilnya sudah ada gitu. Iya. Jadi programnya juga jelas, hasilnya juga terlihat gitu ya. Terbukti kalau untuk di TK-nya, programnya itu insya Allah lulus dari TK kami, anak sudah bisa sholat dari bacaan dan gerakan sampai tahiyat akhir. Insya Allah anak sudah bisa membaca Al-Quran. Insya Allah lulus dari TK kami anak sudah bisa hafal 1 juz 30.
Sama yang terakhir itu insya Allah anak sudah bisa menerapkan adab dan akhlak yang baik. Nah program-program di kami itu yaitu bisa diukur sama orang tua. Ya contoh gitu, oh lulus sudah bisa sholat ya gitu. Gimana ngukurnya Pak? Ya udah coba Ibu tes aja anak Ibu gitu, dari bacaan niat gitu kan sampai tahiyat akhir gitu kan. Oh iya benar. Terus sampai bacaannya semua ya? Semua, hafalan suratnya, rukunya, sujudnya, tahiyat akhir gitu. Itu sampai bacaannya, gerakan dan bacaannya. Itu bisa diukur langsung sama orang tua gitu. Dilihat, ya. Terus yang kedua, oh anak saya sudah bisa baca Quran ya Pak. Misalnya ada report dari gurunya. Iya Ma, kalau nggak percaya coba tes aja gitu. Kasih Al-Quran ke anak mama gitu. Ya kan. Nah nanti itu bisa diukur sama orang tua gitu. Bisa dites lah gitu. Yang tafiznya dari sertifikasi tafiz juga seperti itu. Nanti orang tua kita undang untuk anaknya dites untuk sertifikasi tafiz. Insya Allah bulan Juni ini nanti kita ada untuk anak TKB kita sertifikasi tafiz seperti itu. Nah, jadi dari program itu orang tua bisa ngeliat, oh iya benar ya gitu. Apa namanya anak saya kalau sekolah di sini anak saya sudah bisa sholat, sudah bisa ini, sudah. Oke, dilanjutkan dengan SD ini. Ya. Nanti kalau itu. untuk mau masuk SD ini yang di luar dari anak TK-nya Bapak gimana? Tesnya gimana tuh? Berarti persaingannya udah ketat nih karena dari lulusan TK Bapak kan insya Allah otomatis atau karena sudah lihat kualitasnya jadinya insya Allah masuk SD Bapak. Betul. Ini gimana tuh tesnya agak berat dong. Nggak, kalau observasi lah ya kita untuk anak TK. Saya di SD ini nggak ada tes masuk. SD ya. Nggak ada tes masuk. Saya aja ada tes observasi saja. Ya. Kenapa nggak ada tes masuk? Kita niatkan gini, kita ini pendidik. Kita harus ngajarin anak dari 0 sampai bisa. Iya benar. Bukan anak yang udah kita pilih aja, oh udah bisa baca tulis yuk, oh udah bisa ini yuk, masuk. Karena memang gitu. Dia masih usia PAUD itu sampai 8 tahun kan? Betul, gitu. Itu 0 sampai 8. Ya, kalau kita niatin anak dari 0 kita harus bisa ajarkan juga seperti itu. Dan untuk orang umumnya pun juga gitu. Jadi target ini bukan hanya untuk internal TK kita, tapi untuk umumnya. Iya, di luar Kalaupun alhamdulillah dari TK kita bonus misalnya target kita 10 juz, ternyata dari TK kita udah 1 juz, berarti nanti dia akan ngikutin di SD nih, gitu, nambahin gitu. Ya, jadi mungkin dia bisa melebihi dari 10 itu. Target itu insya Allah ya, seperti itu. Insya Allah. Aduh, jadi pengen buru-buru ke jalan mana Pak? Haji Naman ya, Pondok Kelapa. Kita bikin sekolah yang gedungnya juga alhamdulillah mungkin bagus, modern ya. Nanti kita minta fotonya Pak ya. Nanti kita fotonya. Kita lihat kita tidak ada balkon kan, kalau sekolah-sekolah negeri kan ada lantai 2 kan ada balkon yang bisa lihat ke lapangan ke bawah gitu. Kita kayak gedung kampus modelnya. Jadi manjang, dalam nggak ada balkon gitu. Jadi supaya lebih aman anak. Jangan sampai dorong-dorongan takutnya gitu dari balkon khawatir gitu. Ayo sahabat Sekolah Official, cepat kita cari lihat IG-nya, kepoin IG-nya di Muhammad Islamic School _Miss. Di situ banyak info-info, bisa ada nomor WA yang bisa dihubungi juga. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Oh ya, jadi gini. Jadi untuk orang tua murid nih, kalau yang mau milih sekolah untuk anak-anaknya, kalau bisa saya nitip pertanyaan. Jadi gini, ini yang saya lakukan untuk kalau mau survei sekolah. Yang saya lakukan adalah pertama saya tanya gini, kalau saya menyekolahkan anak saya di sini, nanti anak saya lulus sudah bisa apa ya? Itu salah satu pertanyaan utama saya ke pihak-pihak sekolah gitu ya. Kalau saya mau survei nyari sekolah. Jadi kalau dari situ biar kita tahu tuh sekolah itu jawab programnya apa. Iya, programnya apa? Jelas nggak gitu, atau cuman sekolah kita ini kok berwawasan lingkungan gitu ya, benefit buat anak kita apa gitu ya kan. Jangan sampai nanti kita nggak tahu isi di dalam programnya, goalsnya, terus akhirnya sekolah swasta itu kan berbayar. Jangan sampai nanti isinya ya hampir mirip sekolah negeri yang mungkin full umumnya gitu. Nggak rinci juga, nggak fokus apa yang kita inginkannya. Iya, atau pelajaran agamanya memang nggak terlalu banyak gitu. Ya kalau gitu mendingan sekolah negeri karena gratis gitu kalau memang full umumnya. Jadi supaya orang tua jelas tuh milih sekolah salah satunya dari programnya itu, seperti itu. Tips dari Pak Pak Beni nih gitu, yayasan untuk jika mencari sekolah seperti itu, dan
coba tanyakan nanti ke Boleh. sekolah Miss, Ya, insya Allah boleh. jelas, terinci, Spesifik. dan spesifik untuk Karena kalau programnya spesifik atau jelas, itu kita sebagai pembuat program itu lebih mudah untuk mencapainya. Ini intermezzo ya Mbak. Contoh ya, kalau saya ngajak ibu gini, Bu kita pergi ke Jawa Barat yuk besok gitu. Ini pertanyaan A nih. Nah ini pertanyaan kedua nih yang B. Bu kita pergi ke Bandung yuk, ke hotel misalnya Aston Bandung yuk besok. Kita meeting besok misalnya seperti itu. Itu lebih jelas. Ibu lebih mencernanya kan enak ya. Kalau hotel Aston Bandung, oh ya bisa naik kereta, bisa naik mobil. How-nya untuk mencapai goals-nya itu yang spesifik lebih jelas. Dibanding Jawa Barat gimana mencapai. Mau di mana? Kemana nih? Jawa Baratnya juga di mana nih? Nah, terus cara saya mencapainya gimana? How-nya itu nggak ini. Nah, di program kita itu semuanya spesifik sehingga kita bisa mudah how-nya itu kita bisa tahu nih gitu cara mencapainya seperti itu. Karena yang mau kita capai kita udah tahu. Iya, karena yang tidak ambigu ya. Betul, tidak ambigu. Goals kita jelas, spesifik, tidak ambigu sehingga kita bisa tahu seperti itu. Masya Allah. Kayak ngedidik anak nih, saya udah bikin perencanaan pendidikan buat anak saya, tujuan pendidikan buat anak saya. Contoh, saya pengen nanti anak saya pengen jadi pilot yang hafiz Quran, gitu. Jadi di umur kecil ini 0 sampai SD gitu, ya kan, atau sampai SMP, saya akan fokuskan anak saya hafiz. Program sekolah-sekolah yang hafiz. Entah itu nanti SD-nya di tempat saya, nanti SMP-nya cari pesantren yang hafiz seperti itu. Sehingga nanti kalau dia udah hafiz, nanti setelah lulus SMA saya berikan gambaran juga Mbak ke profesi ke pendidikan anak. Misalnya gini, Nina, ini ada dokter nih, kerjaan dokter nih, ini plus minusnya. Kalau kamu mau masuk dokter nih plus minusnya, masuk fakultas terbaik nih FKUI. Ini kalau kamu mau jadi notaris plus minusnya apa? Ini mau jadi pengacara plus minusnya apa? Ini mau jadi psikolog atau profesi-profesi lainnya saya akan kasih plus minusnya apa. Sehingga dia ada gambaran nanti. Itu biasanya dari kelas 1 SMA loh. Bisa, karena sekarang udah betul. Dari kelas SMA tuh udah penjurusan. Iya, dari SMA itu udah nanti kita berikan pengarahan. Jangan sampai dulu mungkin kayak saya ikut-ikutan teman. Di mana? Wah, komunikasi Bandung gitu kan. Oh, ikut-ikut gitu. Kita nggak tahu gitu arah kita ke bawah teman aja gitu mau masuk kuliah mana. Belum dapat belum dapat edukasi seperti itu. Tapi ya belajar dari pengalaman, saya akan berikan pada saat awal SMA itu ke anak saya profesi-profesi yang ada di Indonesia gitu, yang nanti dia nanti bisa memilih. Tapi nanti kalau niat saya sih, saya pengen dia jadi pilot gitu. Sehingga nanti kalau dia tertarik, saya gambarkan pilot pekerjaannya seperti apa, plus minusnya seperti apa. Tapi hafiz Qurannya harus harga mati gitu, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau udah dia suka, oke, support. Nah, lulus SMA ya saya nggak masukin ke SPMB negeri gitu kan atau apa, saya masukin ke sekolah pilot. Ya sekolah pilot yang Curug ya, kalau negeri kan ada Curug, ada juga yang di Bali ya BIFA kalau nggak salah atau apa ya. Ada juga yang di Banyuwangi. Iya. Adik saya juga. di keponakan. Jadi dia nanti lulus dari sekolah pilot, dia merupakan insya Allah jadi pilot yang hafiz Quran. Iya, Masya Allah. Gitu. Iya, jadi hafiz Quran itu bisa jadi apa aja gitu. Betul. Kadang-kadang orang tua gini, nanti jadi guru gitu. Banyak loh yang jadi begitu. Guru ngaji. Iya benar, banyak loh yang sekolah Quran nanti cuma jadi guru ngaji di musola. Padahal jadi guru ngaji di musola juga Masya Allah itu besar banget di mata Allah, mungkin di mata masyarakat bagaimana gitu ya, karena sebelah mata. Tapi sebenarnya besar. Dan tapi sebenarnya hafiz itu bisa jadi apa yang seperti aja. Bapak bilang. Jadi ada pikiran gini, kalau saya sekolahin anak saya di sekolah agama atau pesantren gitu, nanti gede mau kerja jadi apa ya? Itu banyak ada pemikiran kayak gitu kan. Mau gede mau jadi kayak apa ya? Padahal kita juga bisa belajarnya. Padahal kalau kita hafiz kita lebih pintar ya. Iya, lebih terbuka. Benar, lebih terbuka seperti sama itu. Allah dikasih banyak. Kalau kita ngejar akhirat ya apalagi memuliakan Al-Quran gitu, dengan menghafalnya pintu-pintu dunia akan dibukakan. Amin, insya Allah. Percaya ya sahabat official. Ini ada kejadian yang udah terjadi sih, abang saya yang dokter di RSCM, dia cerita kalau di FKUI sekarang udah ngasih beasiswa. Bisa masuk ya? Orang yang hafiz. Oh ya, berapa juz?
saya kurang tahu tuh, Oh, iya. mungkin nggak 30 juga tetap dapat gitu Oh, ya. Masya Allah. Dia tidak pakai tes UMPTN atau Oh iya, SPMB ada segala ya? macam. Ini bener nih? Iya, Wah, ini info harus dari cek nih. abang saya yang dokter. Nanti Oh, iya, dicoba iya. cross check aja Iya, ya. cross check. Gitu. Jadi masuk yang lain pada tes UMPTN apa segala macam ini langsung. tanpa tes Oh, iya, masuk Masya Allah. gitu. Mungkin salah satu job desk-nya mungkin jadi imam pas sholat Jumat kali ya, Iya, atau iya, itu apa-apa. seperti Tapi kan itu. malah bagus kita Iya, ya. tanpa tes. Nah, itulah kalau udah itu dimudahin sama Allah Iya, jalannya makanya, seperti itu. Insya Allah ya. Gitu. Jangan takut melihat orang tua. sebelah mata Betul. gitu. Masih Iya. banyak loh yang melihat sebelah mata untuk Betul. hafiz. Karena kita mendidik anak ini mungkin bisa dibilang tugas utama sebagai orang tua. Benar. Gitu ya. Jadi bukan ya mencari nafkah juga salah satu tugas utama, tapi tugas utama kita sebagai orang tua. Kalau saya niatnya mendidik anak itu sebagai investasi akhirat saya, gitu. Karena di dunia ini sebentar, nggak maksudnya sementara gitu kan, yang kekal di akhirat. Saya pengen nanti kalaupun saya udah nggak ada gitu di alam kubur tetap dapat transfer pahala dari anak saya menghafal Quran. Dari anak sendiri dan anak didik. Insya Ya kan? Allah, insya Allah. Masya Allah. Terus juga nanti di hadis-hadisnya ada tuh, barang siapa yang menghafal Quran nanti orang tuanya dipakaikan mahkota seterang ya kan, cahaya matahari seperti itu. Nah, saya pengen nanti pas di Merinding ya? pas di padang mahsyar nanti kumpulin tuh orang tua yang anaknya hafiz Quran tuh yang atau Masya hafal Quran. Allah, Nah, iya. saya nggak mau jadi penonton nanti di sana. Oh, Nggak mau iya, wah iya, itu. Saya mau yang salah satu di Amin. yang dipanggil Insya gitu. Allah, insya Ya Allah, kan? iya, Seperti iya. itu. Semoga orang tua sahabat official juga seperti itu. Amin. Amin, amin, amin. Seperti Itu benar-benar Jadi kan ada cita-cita ya. anak udahlah ngalir aja, anak mau Iya. gimana gitu. Nah, enggak, kita harus ngarahin Iya, anak. harus ngarahin. Nggak- Nggak bisa kalau di bawah ya untuk di bawah SMA itu malah sebenarnya masih SMA pun kita masih Betul, ngarahin ya. Betul. Karena kan SD dia maunya ini nggak bisa ini, tapi Betul. kita harus ngarahin. Betul. Tetap Harus karena ngarahin. dia belum Iya. apalagi sebelum akil balik itu kita yang ngarahin. Harus ngarahin gitu. Ya kan karena apa ya, kita udah makan asam garam pengalaman kehidupan dibanding dia. Itu ibaratnya kita tour guide-nya lah, kalau kita ke hutan bareng anak saya atau mungkin ke bukit, kalau yang ke gunung gitu kan, yang baru pertama kali mau ke gunung kan dia pasti minta tour guide atau pemandu kan ikut nemenin rombongannya gitu. Nggak mungkin dia sendiri gitu. Ini ayah itu. yang hebat ini. Wah. Banyak yang belajar juga. Iya, karena kadang bapak-bapak, ayah-ayah itu memberikan tanggung jawab pendidikan ke ibu, ke istri, Iya. ke ibunya anak aja gitu. Biasanya seperti itu. Dan sebenarnya kan ayah itu ini juga malah justru sebagai kepala sekolahnya dari rumah Iya, itu, bukan hanya guru. Betul, penting Iya. karena ya penting banget. Dalam Untuk- Al-Quran juga difirmankan oleh Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Iya, Nah, benar. itu tugasnya seorang ayah itu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, seperti itu. Nah, jaganya dengan apa? Bahkan dulu ada kisah Nabi, saya lupa kalau nggak salah, sebelum dia meninggal dia tanya ke anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah setelah saya sudah nggak ada? Iya. Gitu ya kan, ya Tuhanmu gitu, Allah, seperti itu. Saking takutnya gitu, tauhid anaknya nanti berubah setelah dia beliau almarhum nggak ada, seperti itu. Nah, kita kadang kan orang sebagai bapak mungkin udahlah cukup nyari duit nih, serahin gitu. Atau kita pengen wah anak kita prestasinya pinter di akademis, nggak salah, nggak apa-apa Iya, nggak gitu. apa-apa. Tapi melupakan. Iya, Kadang tapi melupakan. jangan melupakan utamanya tauhid atau agama anak kita gitu. Misalnya memang sekolahnya umum tapi dipanggilkan guru privat Betul. atau mengaji di mana Betul, gitu ya. seperti itu. Harus tetap didampingi Iya, bersamaan. Iya, seperti itu. Karena kalau kita ngebayangin nanti pada saat di akhirat atau di padang mahsyar gitu ya, nyeselnya kan di sana nanti. Iya, benar. Gitu. Sekarang orang tua ngeluarin duit berapa sih buat sekolah gitu? Mahal, 20 jutaan, 25 jutaan. Tapi yang cuma didapetin misalnya bahasa Inggris doang atau pelajaran umum gitu. Kalau umurnya panjang gitu ya orang tua ya gitu. Kalau umurnya nggak panjang gitu ya udah keburu dipanggil sama Allah gitu ya kan. Sia-sia Istilahnya istilahnya investasinya 25 juta kalau cuma buat umum bahasa Inggris doang. Anaknya belum tauhidnya belum kuat atau hafalannya nggak ada gitu. Makanya di Muhammad Islamic School itu bahasa Inggrisnya oke, insya Allah TOEFL-nya
ada targetnya. Untuk SD ada TOEFL itu saya masih amazed loh. Saya masih wow. Dan bahasa Arabnya juga, apalagi tahfiznya. Insya Allah ya. Yang kita pilih juga guru-guru yang terbaik lah menurut kita gitu. Karena kalau saya sebagai di pendidik, guru itu merupakan investasi aset. Atau apa sih faktor terpenting dalam pendidikan gitu? Guru. Gitu. Jadi, baru fasilitas. Masya Allah. Kalau misalnya ditanya ibu, ayah, ya kan. Ini guru, baru fasilitas. Karena kalau programnya bagus, gurunya kurang bagus, atau kurang ahli di bidangnya masing-masing, itu nggak maksimal hasil anaknya. Benar. Contohnya nih, kita misalnya dapat resep bumbu, misalnya yang masakan, masakan, ayam kecap, ayam. Tapi ayamnya kurang bagus. Gitu, enggak. Contoh misalnya ini merek nggak boleh ya. Misalnya KFD ya kan, merek KFD gitu kan. Yang masak saya, sama mungkin yang masak kokinya dialah gitu. Walaupun saya bisa masak misalnya gitu kan, gitu. Saya sering masak seafood misalnya gitu kan. Tapi hasilnya pas dicoba akan berbeda, akan dengan si ahli, dengan yang sudah pernah masak itu gitu. Sama kayak guru juga gitu. Programnya bagus, gurunya berkualitas, ya hasilnya maksimal. Insya gitu. Allah. Masya Allah. Gitu. Ya alhamdulillah, kayaknya udah seru ya pembicaraan kita. Mau lebih lanjut tapi sayangnya waktu terbatas. Jangan lupa ya sahabat official untuk cek di IG-nya Muhammad Islamic School _Miss dan terima kasih ya Pak Benny atas kehadirannya. Masya Allah, alhamdulillah senang sekali bisa didatangi oleh Bapak. Dan juga kepada sahabat official, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.